Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang, sore, dan malam. Gimana keadaan teman-teman semuanya, kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semuanya, jangan sampai lengah. Anak-anak kita pun yang masih kecil-kecil dijaga dengan baik, karena memang saat ini cuaca sedang tidak baik ya. Mungkin di lingkungan atau di kota teman-teman semuanya pun sama ya, cuaca sedang tidak baik. Maka dari itu tetap jaga kesehatan. Dan untuk saya pribadi alhamdulillah sudah sehat, sempat dirawat di rumah sakit, alhamdulillah sudah sehat, dan keluarga saya pun alhamdulillah sehat. Oke, untuk saudara-saudaraku semuanya yang selalu setia dalam channel YouTube ini, semoga semuanya mendapatkan manfaatnya dari apa yang akan saya jelaskan, dan juga pada video-video yang lainnya. Oke, teman-teman dan saudara-saudaraku semuanya, di sini ada satu pertanyaan dari Mas Imam ya, yang menanyakan soal kebutuhan-kebutuhan yang harus disiapkan atau kebutuhan-kebutuhan apa yang harus diperhitungkan untuk merangkai suatu rangkaian power ampli ya teman-teman, karena bebannya cukup tinggi juga ya, bebannya cukup banyak juga, dan kita hanya membutuhkan satu power ampli saja dalam pengaplikasiannya. Karena banyak sekali beban banyak tapi power amplinya banyak ya teman-teman, dan kita coba untuk buat lebih ringkas supaya nggak begitu berat ya. Dengan banyaknya beban akan tetapi hanya satu power ampli saja, yaitu dengan cara kita menambahkan beberapa channel pada rangkaian power ampli yang kita buat, seperti itu. Oke, lanjut saja kita masuk ke dalam materinya teman-teman. Pertanyaan dari Mas Imam. Mas Imam memiliki daya speaker ya. Ada speaker di situ sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 speaker ya teman-teman ya. 6 speaker besar dan tweeter 2 speaker teman-teman. Nah, 10 in 500 watt kali 2 teman-teman ya, dan juga tweeter 300 watt kali 2. Untuk 15 innya 500 watt kali 2, dan 18 innya 2000 watt kali 2, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya tuliskan. Berarti untuk 10 in dengan daya 800 ya, itu 2 set. Ini ketemunya 5 set atau 6 set. Dari mana Mas kita bisa mengetahui itu? Ya tentunya teman-teman analisa ya teman-teman. Nah, nanti di akhir video ataupun di pertengahan video nanti ada pembahasannya di situ. Teman-teman terus setia nonton, jangan di skip. Tujuannya agar teman-teman semuanya memahami dengan baik ya. Oke. Beban keseluruhan dari semua beban yang sudah saya tulis ini teman-teman ya, beban speaker yang dimiliki oleh Mas Imam itu sebesar 6600 watt ya, cukup besar ya teman-teman ya, 6600 watt itu keseluruhan teman-teman ya. Dan ingat, ini ada masih hitungan watt atau daya aktif, kita belum mengetahui berapa muatan listriknya dari beban tersebut ya. Maka dari itu kita harus cari dulu muatan listriknya berapa. Nah, cara mencari muatan listrik kita harus menggunakan rumus perhitungan seperti ini teman-teman. Q sama dengan P dibagi R. P ini adalah daya, maka daya kita ketahui yaitu 6600 watt. Maka ditulis di sini 6600 watt. Terus dibagi dengan 8. Karena seluruh beban ini impedensinya 8 ohm. Kita bagi dengan 8 ohm. Seperti itu ya teman-teman ya. Ingat ya, ini penjumlahan keseluruhan, kita mencari muatan listriknya dari keseluruhan beban tersebut ya. Ketemunya berapa Mas? Yaitu 6600 dibagi dengan 8 ohm sama dengan 825 VA. Nah, jadi muatan listriknya dari beban yang begitu banyak dan besar dayanya itu tadi 6600, itu isinya hanya 825 VA. Seperti itu ya teman-teman. Nah, bedanya di sini perhitungan yang saya buat dan mungkin perhitungan di luar sana, itu yang dihitung kalau yang saya sampaikan muatan listriknya, bukan daya murninya ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita menghitung daya murninya, tentu kalau misalkan 6600, nggak usah jauh-jauh, 1000 daya 1000 pada beban, berarti membutuhkan transistor final sebanyak 5 set Sanken. Kenapa Mas? Satu set Sanken sesuai dengan data sheet 200, 400, 600, 800, 1000, berarti harus 5 set. Itu kalau misalkan yang kita hitung adalah daya aktif ya. Jelas saat kita turunkan ke isinya atau muatan listriknya, itu sisanya banyak sekali ya.
Seperti itu analisanya. Maka kita cari, atau yang saya sampaikan, dicari muatan listriknya, isi dari beban keseluruhan itu tadi ya. Tentunya untuk apa, Mas? Tentunya untuk kita mengetahui ampere trafo dan voltase yang akan kita gunakan. Nah, maka kita lari ke perhitungan mencari ampere trafo dan voltase yang akan kita gunakan. Karena dengan beban segini banyak kita nggak tahu nih berapa trafo yang harus kita gunakan, berapa voltase yang harus kita gunakan, berapa ampere dan berapa voltase, berapa volt, kita nggak tahu. Maka dari itu kita coba cari ampere trafonya dan juga voltasenya dengan rumus juga teman-teman ya. I ini adalah simbol dari ampere, kita akan mencari ampere. I sama dengan Q dibagi dengan voltase ya. Q-nya berapa, Mas? Q-nya yaitu 825 VA. Voltasenya, nah Mas Imam ingin menggunakan voltase 45 volt AC dari trafo ya teman-teman ya. Dari trafo. Jadi di sini saya tulis 45 volt AC. Kalau teman-teman semuanya ingin menggunakan tegangan 32 volt AC ya nggak apa-apa, nanti ditulis saja. Berarti muatan listrik ini dibagi dengan 32 volt AC. Tinggal itu aja teman-teman. Nanti akan ketemu nilai-nilainya, semuanya akan ketemu teman-teman. Nah, seperti contoh 825 VA kita bagi dengan voltase yang akan kita gunakan yaitu 45 volt AC. Ketemunya berapa, Mas? Yaitu 18 ampere. Nah, 18 ampere ini bisa kita bulatkan ke 20 ampere atau 15 ampere ya. Nah, acuannya mana yang harus kita pilih? Ya, acuannya yang harus kita pilih adalah yang terdekat saja, teman-teman ya. Yang terdekat seperti apa sih, Mas? Nah, kita bisa analisa, kita hitung. Kalau misalkan kita menggunakan 15 ampere ya, kira-kira kelebihan apa enggak sih? Kekurangan apa enggak sih? Nah, kalau misalkan kita menggunakan 20 ampere, kira-kira kebanyakan nggak sih transistor finalnya nanti? Nah, dari situ kita bisa analisa ya teman-teman ya. Dan saya putuskan di sini saya menggunakan 15 ampere saja. Kenapa? Karena kalau misalkan saya menggunakan 20 ampere, itu sisa transistor finalnya sangat banyak. Buang-buang uang saja ya teman-teman ya. Tentu selisih harga 15 ampere dan 20 ampere itu sangat besar. Ya, paham teman-teman? Oke. Karena kita membutuhkan hanya 5 transistor final. Kenapa harus kita beli sampai 15, kan percuma teman-teman ya, buang-buang uang. Maka kita buat supaya sesuai seperti itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya, dari beban sekian banyaknya tadi itu hanya membutuhkan 15 ampere dengan voltase yaitu 45 volt AC saja. Paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjut teman-teman. Sekarang kita hitung untuk daya PSU-nya teman-teman. Daya PSU rumusnya P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos pi. I-nya berapa, Mas? 15 ampere. 15 ampere dikali dengan V total. Voltase yang kita gunakan yaitu 45 volt AC. Maka karena total ada 2 pas, 45 CT 45, maka 45 dikali 2 teman-teman ya. Karena 2 pas, bukan 1 pas. Bukan trafo yang 1 pas tapi 2 pas. Setelah itu dibagi dengan nilai faktor kerugian yaitu 0,8. Ketemunya berapa? 1687 watt. Nah, ingat ya, semua yang ada daya aktif itu pasti ada isinya, ada muatan listriknya. Nah, kita cari muatan listriknya berapa dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos pi. P-nya berapa? Seperti di atas, 1687 dikali dengan 0,8 faktor kerugian, ketemunya 1350 VA. Nah, ini teman-teman. Ya, 1350 VA. Nah, jadi kira-kira trafonya bakal panas berlebihan nggak sih, Mas, dengan daya segitu banyaknya? Nah, kesimpulannya ada di sini teman-teman. Teman-teman ketahui bahwasannya beban itu hanya 825 VA. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, sedangkan sumber dari PSU itu menyediakan sebanyak 1350 VA. Ya, bakal panas nggak? Kecuali trafo kualitasnya nggak baik ya. Jadi 1350 dikurang 825, ini masih ada sisa teman-teman sebagai toleransi trafo itu tadi. Ya, jadi walaupun banyak sekian, insya Allah trafo nggak akan panas. Dengan ketentuan dibagi menjadi beberapa channel. Dalam satu driver pastikan 2 speaker saja. Paham ya teman-teman ya? Nah, di sini letaknya kita mengetahui berapa muatan listriknya agar kita bisa menyesuaikan terhadap muatan listrik beban. Kalau misalkan muatan listrik beban lebih besar daripada PSU, muatan listrik PSU,
jangan diterapkan teman-teman. 100% yang akan terjadi adalah kerusakan pada trafo. Karena apa? Kelebihan beban seperti itu. Paham ya teman-teman? Nah, letaknya kelebihan beban tuh di situ teman-teman. Paham ya teman-teman ya? Kita lanjut ke perhitungan driver. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan driver, pastikan kita rubah dulu tegangan volt AC tadi menjadi tegangan volt DC. Seperti ini. VDC adalah nilai yang akan kita cari sama dengan VAC dibagi dengan cos P. VAC-nya berapa yang kita gunakan, yaitu 45 volt AC dibagi dengan cos P-nya, faktor kerugiannya 0,8. Kenapa Mas kok faktor kerugian enggak 1,14? Nah, di video sebelum sudah banyak penjelasan saya, jadi nggak saya jelaskan lagi. Sama dengan 56,25 volt DC. Nah, teman-teman semuanya harus ketahui bahwasanya yang harus teman-teman cari untuk driver yang akan teman-teman gunakan, itu pastikan drivernya mampu disuplai tegangan 56,25 sampai 60 volt DC. Pastikan itu mampu di situ teman-teman ya. Jangan nanti teman-teman gunakan yang driver mampu hanya di tegangan 40 volt DC. 100% driver tersebut akan rusak. Paham ya teman-teman ya, karena kelebihan tegangan. Atau pastikan saja 60 sampai 90 volt DC. Nah, itu lebih baik lagi teman-teman ya, lebih aman lagi untuk drivernya. Paham ya teman-teman ya? Oke, dan kita lanjut masuk ke daya driver aktif. Nah, kita masuk ke perhitungan driver teman-teman ya. Kenapa harus dihitung Mas? Nah, karena ini tujuannya untuk menyesuaikan apakah nilainya ini sama dengan daya PSU seperti yang kita hitung tadi ya. Apakah muatan listrik drivernya itu sama dengan daya muatan listrik PSU tadi. Nah, kalau misalkan ini nilainya sudah sama, berarti perhitungan ini benar, dalam artian sudah klop gitu teman-teman ya, sudah klop, sudah sesuai antara PSU dan driver. Nah, insya Allah panas berlebihan itu tidak akan terjadi pada transistor final. Ingat ya, panas berlebihan bukan berarti nggak panas, seperti itu ya. Daya aktif driver kita cari dengan rumus P sama dengan I adalah ampere dikali dengan V total DC ya, V total DC ya, V total DC. 15 ampere ada trafo yang kita gunakan dikali dengan 56,25 dikali 2 karena kita menggunakan voltase 2 fase, trafo 2 fase. Paham? Ketemunya berapa Mas? 1687. Nah, nilai ini sudah sesuai dengan nilai daya PSU yang kita hitung pertama tadi ya. Berarti ini sudah klop, sudah sesuai. Paham? Nah, sekarang kita hitung muatan listriknya dengan rumus Q sama dengan I dikali dengan cos P dikali dengan V total DC. I-nya berapa Mas? 15 ampere dikali dengan cos P-nya 0,8 dikali dengan V totalnya 56 kali 25 dikali 2. Jadinya berapa Mas? 1350. Nah, ini sudah sesuai dengan daya PSU yang kita hitung tadi, yang pertama tadi, yaitu 1350. Berarti ini apa? Ini sudah sesuai. Berarti antara daya PSU, daya aktif dan muatan listrik, dan juga driver daya aktif dan muatan listrik itu sudah klop atau sesuai teman-teman ya. Nah, kalau mereka sudah klop seperti itu, berarti perhitungan ini benar. Seperti itu. Paham ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah final jumlah transistor final yang akan kita gunakan. Nah, untuk menentukannya jumlah transistor final daya PSU-nya tadi yang aktif kita bagi dengan daya transistor final per satu setnya. Sesuai dengan datasheet kita menggunakan final Toshiba ya, yaitu 150 watt. Maka 1687 dibagi dengan 150 adalah daya sesuai dengan datasheet final Toshiba 5200 dan pasangannya, maka ketemunya berapa? 11,24 atau 12 set. Kita bulatkan di 12 set seperti itu teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi seperti itu untuk kita menentukan jumlah transistor finalnya. Sedangkan untuk beban sendiri ini butuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Atau 12 ya, 6. Nah, ini kan sudah sesuai teman-teman, 12 set ya. Jadi dengan kita menggunakan 15 ampere itu sudah sangat cukup. Seperti penjelasan yang pertama tadi soal pembulatan 20 ampere atau 15 ampere. Kalau kita menggunakan 20 ampere ya teman-teman semuanya, itu sisa transistor finalnya sangat banyak.
3 set atau 4 set sisanya ya. Jadi itu membuang-buang ya. Belum kita beli transistor final 4 set itu harganya lumayan. Setelah itu kita membeli trafo 20 ampere, selisihnya jauh dari 15 ampere. Nah, itu kan merugikan ya teman-teman ya. Maka dari itu kita jauhi yang 20 ampere, kita jauhi yang sisa 4 set transistor final, kita pakai 15 ampere dan hasilnya sesuai 12 set, dan ini pun hanya membutuhkan beban keseluruhan 12 set ya teman-teman ya, keseluruhan transistor final ya. Jadi itu sesuainya di 15 ampere, nggak usah kita beli yang 20 ampere atau kita hitung yang 20 ampere. Paham teman-teman? Kalau ingin menggunakan yang 20 ampere tentunya kita hitung lagi, coba diturunkan tegangan ke 32 volt AC. Kira-kira nilai transistor finalnya kurang atau tidak, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Mas mengetahui ini kok bisa 2 set, 2 set, 4 set, 5 set? Seperti itu nanti akan saya jelaskan di bawah teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya. Nah, di sini akan saya masuk ke perhitungan menghitung beban terhadap transistor final atau transistor final terhadap beban yang akan kita gunakan. Ingat ya, transistor final keseluruhan yaitu 12 set ya. Kita hitung yang pertama dulu teman-teman, 500 kali 1, 300 kali 1 ini ya teman-teman ya. Dan ini nilainya 800 watt ya. Nilainya 800 watt, channel 1 sama dengan channel 2 800 watt ya teman-teman ya. Ini sama ya. Dan channel 3 pun ini nilainya saya hitungkan atau saya bulatkan nilainya sama. Karena apa? 800 ke 1000 itu sangat dekat sekali teman-teman ya. Jadi saya samakan antara 1, 2, 3 ini. Jadi akan saya hitung dari channel 1 dan channel 4 saja. Paham ya? Karena ini dan ini tetap sama seperti ini. Paham? Oke. Kita hitung untuk muat beban 500 watt kali 1 dan 300 watt kali 1 sama dengan 800 watt 8 ohm. Ya. Kita cari muatan listriknya dari daya tersebut 800 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa? 800 watt ya. Dibagi dengan 8 ohm. Ketemunya yaitu 100 VA. Paham ya teman-teman ya? Ketemunya 100 VA. Nah, terus ini saya menggunakan 2 set transistor final Toshiba. Teman-teman semuanya. Kenapa saya menggunakan 2 set? Nah, kita coba di sini analisa. Saya menggunakan final 2 set. Berarti 2 setnya, satu setnya sesuai dengan data sheet yaitu 150. 150 dikali dengan 2 sama dengan 300. Kita cari muatan listriknya. Q dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 300 watt dikali dengan cos P-nya 0,8. Faktor kerugian sama dengan berapa? 240 VA. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya sumber dari transistor final tadi dari driver channel 1 itu menyediakan sebanyak 240 VA. Sedangkan beban hanya butuh 100 VA. Nah, maka masih ada sisa 140 VA sebagai toleransi keamanan, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini insya Allah sangat aman teman-teman semuanya ya. Nah, terus kalau misalkan kita buat menjadi 3 set seperti apa Mas? Nah, kalau misalkan kita membuat menjadi 3 set tentunya ini akan kelebihannya sangat banyak teman-teman ya, kisaran 200 lebih. Nah, 200 VA lebih ini tentunya sangat beresiko pada speaker yang akan teman-teman gunakan di saat diputar potensinya sampai full atau daya maksimal. Paham ya teman-teman ya? Karena yang kita cari adalah keamanan, bukan kerusakan. Paham? Kenapa saya menggunakan 2 set? Karena pasnya di 2 set. Jadi minimnya itu 50 VA, maksimalnya bisa 150 VA. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan dayanya besar, misalkan 4000 watt atau 7000 watt dalam satu channel atau 2 speaker, nah itu kalau misalkan mau dikasih spare-nya atau toleransinya 200 VA, itu nggak jadi masalah teman-teman karena bebannya besar. Paham ya teman-teman ya? Oke, paham. Nah, setelah itu kita dapat tarik kesimpulan bahwasanya seperti yang saya jelaskan barusan ya teman-teman ya, sudah ketemu ya. Kenapa saya menggunakan 2 set tidak 3 set? Kalau 3 set itu kelebihan banyak muatan listriknya, akan beresiko ke speaker. Maka sesuainya di 2 set. Kalau 1 set seperti apa Mas? 1 set nggak ketemu teman-teman. 1 set 150 berarti muatan listriknya 120 VA. Nah, 120 VA dikurang 100 sama dengan 20 VA. Jadi sisa 20 VA itu sangat rentan sekali kerusakan pada transistor final. Paham? Karena masih di bawah 50 VA. Oke, paham? Kita lanjut ke beban berikutnya yaitu 2000 watt. Oke teman-teman, kita masuk ke perhitungan 2000 watt ya. 2000 watt kali 2 sama dengan 4000 watt ya teman-teman ya. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dibagi dengan R. P nya berapa? 4000 watt.
Gede banget ya 4.000 watt ya, pasti gitu ya. Padahal ini ya yang kita hitung muatan listriknya ya, bukan daya aktif ini ya. Kalau daya aktif ini makanya wah besar banget ya. Tapi yang kita hitung adalah muatan listrik ya. Dibagi dengan 8 ohm sama dengan 500 VA. Oke, beban membutuhkan 500 VA ya. Siap. Kita cari transistor final 5 set, 150 dikali 5 sama dengan 750 watt. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 750 dikali dengan 0,8 dari cos P atau faktor kerugian. Ketemunya berapa? 600 VA. Ya, teman-teman ya. Nah, kesimpulannya 5 set yang kita gunakan ini 600 dikurang 500 sama dengan 100 VA. Ya, teman-teman ya. Nah, 100 VA ini sudah aman, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan memang nanti saat dioperasikan ada panas yang berlebihan, ya, teman-teman ya. Teman-teman pegang pakai tangan pada transistor finalnya selama misalkan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Tapi nggak kuat tangannya nih. Tangannya nggak kuat karena terlalu panasnya. Nah, maka teman-teman bisa tambahkan ke 6 set transistor finalnya ya, karena beban gede yang katakan saya tadi ya, beban besar. Kita tambah vintage 1 set, jadi ketemu 6 set. 150 dikali 6 sama dengan 900 watt. Kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos P. P-nya berapa? 900 VA. 900 watt dikali dengan 0,8 sama dengan 720 VA. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 6 set, maka 720 dikurang dengan 500 sama dengan 220 VA, ini sisanya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ada 12 set keseluruhan final. Untuk yang 4000 watt ini teman-teman bisa gunakan 5 set atau 6 set ya. Misalkan teman-teman gunakan 5 set, saat pengoperasian transistor final teman-teman pegang, panasnya 1-5 detik nggak kuat tangannya, maka bisa ditambahkan. Misalkan nggak ada masalah nih 5 detik, 10 detik nggak ada masalah, ya berarti itu bisa diaplikasikan 5 set saja. Jangan sampai dengan 6 set. Paham ya teman-teman ya? Paham. Oke. Pastikan kipas itu dipasang, jangan sampai tidak dipasang, ya. Oke. Selanjutnya itu untuk elko. Untuk elko kita hitung dengan rumus UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya berapa? 15 ampere dikali dengan V totalnya 90 dikali 90 sama dengan 121.500 mikro ya teman-teman ya. Dengan voltase yang digunakan wajib 100 volt DC atau 125 volt DC. Tujuannya apa Mas? Untuk keamanan. Paham ya teman-teman? Nah, saran dari saya teman-teman jangan gunakan 10.000 mikro. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman gunakan 10.000 mikro, pasti 100% box itu penuh dengan elko. Maka teman-teman bisa besarkan kapasitas untuk menyempitkan posisi elko ya teman-teman ya. Misalkan 33.000, teman-teman bisa gunakan 4 bits dengan voltase 100 volt DC atau 125 volt DC, atau menggunakan 22.000 mikro ya. Ya, UF ya teman-teman ya. Sebanyak 6 pitch dengan voltase 100 sampai dengan 125 volt DC. Paham ya? Jadi teman-teman bisa gunakan ini. Jangan gunakan 10.000 nanti penuh. Banyak kan orang bilang, kalau misalkan menggunakan perhitungan elko ini penuh boxnya. Ya, jangan kita berpikir seperti itu. Kita cari caranya supaya nggak penuh seperti apa. Kita besarkan kapasitas. Itu bisa kita lakukan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk diodanya 15 kali 3 sama dengan 45. Jadi teman-teman bisa gunakan 45 sampai dengan 60 ampere. Tapi baiknya lagi kalau teman-teman punya rezeki ya pakai aja 60 ampere untuk keamanan ke depannya ya. Karena kita pakai bukan setahun 2 tahun. Paham teman-teman? Oke, materi selesai. Yang harus teman-teman perhatikan dalam perhitungan yaitu ketelitian teman-teman dalam mengaplikasikan dan juga dalam menghitung agar hasil akhir sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Ya teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman semuanya membuat ACC kit mikrolan 7 potentiomodif. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penguat sinyal agar hasil akhir lebih maksimal dan lebih memuaskan kembali. Tentunya untuk power ampli sudah aman, kita buatkan ACC kit mikrolan itu sudah sangat lengkap sekali teman-teman. Karena itu saya pribadi menggunakan ya teman-teman satu set power ampli dan juga kit mikrolan. Oke teman-teman, seperti itu materi pada pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini, malam hari ini. Semoga bermanfaat dan selalu jaga kesehatan agar teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, mencari rezeki untuk keluarganya lebih semangat lagi. Oke teman-teman semuanya, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.